Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah SWT. Selamat datang kembali di Cahaya Bukit Channel yang penuh inspirasi dan keberkahan. Hari ini mari kita memasuki dunia yang mempesona, dari tanaman pembawa keberuntungan dan rezeki menurut ajaran Islam. Ayo simak hingga selesai, karena kita akan merenung bersama tentang keindahan dan hikmah di balik tunas yang tumbuh. Ketahuilah sahabat-sahabat, bahwa dalam Islam, konsep keberuntungan dan rezeki tidak hanya berhenti pada aspek spiritual, tapi juga merembes ke dalam tata cara hidup sehari-hari. Salah satu cara yang penuh makna adalah melalui tanaman yang dianggap membawa berkah, keberuntungan, dan juga rezeki. Ada banyak tanaman yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Diketahui Rasulullah SAW menggunakan aneka tanaman sebagai sumber obat-obatan untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari kita eksplorasi beberapa tanaman yang dianggap istimewa dalam membawa keberuntungan dan juga rezeki. Untuk tanaman yang pertama adalah tanaman kurma. Tanaman pembawa rezeki dalam Islam yang pertama adalah tanaman kurma, atau disebut juga dengan Ponyctifera. Banyak manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari buah kurma ini. Di antaranya seperti penambah energi, melancarkan pencernaan, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Mempunyai rasa yang manis serta struktur kenyal. Buah kurma bagus dikonsumsi bagi ibu yang sedang menjalani program diet karena kaya akan vitamin dan mineral. Kurma disebutkan dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma kepadamu." Quran Surat Maryam ayat 26. Mengenai tanaman kurma ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menanam kurma, maka Allah akan menciptakan untuknya kebun di surga." Hadis riwayat Bukhari. Untuk tanaman yang kedua adalah tanaman zaitun. Tanaman zaitun atau disebut juga dengan Europeae merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di wilayah Timur Tengah. Pohonnya menghasilkan buah bernama zaitun, sehingga disebut juga oleh banyak orang sebagai pohon zaitun. Buah satu ini bisa dipadukan dengan segala jenis makanan dan bahkan dibuat menjadi minyak. Manfaat lain mengkonsumsi buah zaitun diantaranya dapat mengurangi tekanan darah tinggi, melancarkan buang air kecil, menurunkan kadar gula darah, mengandung zat antimikroba dan efektif dalam menangani virus, bakteri, dan juga jamur. Jenis tanaman ini telah disebutkan berulang kali dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya dalam firman Allah yang berbunyi, "Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan." Quran Surat An-Nahl ayat 11. Disebutkan juga bahwa zaitun adalah pohon yang diberkahi. Minyak zaitun dari zaitun tersebut sangat bermanfaat. Surat An-Nur ayat 35. Untuk tanaman yang ketiga adalah tanaman anggur. Tanaman anggur atau disebut juga dengan Vitis vinifera merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh secara merambat. Tanaman ini menghasilkan buah yang segar dan dinikmati oleh banyak orang. Buah anggur dipercaya memiliki khasiat untuk membantu melancarkan pencernaan, mengurangi risiko terkena serangan jantung, hingga mendorong produksi darah. Berikut bunyi ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa pohon anggur sebagai tanaman pembawa rezeki. "Atau engkau yang mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya." Quran Surat Al-Isra ayat 91. Untuk pohon yang keempat adalah pohon delima.
Selain kurma, zaitun, dan anggur, kita juga memiliki delima yang menakjubkan. Buah delima dikenal sebagai simbol keabadian, kesuburan, dan kekayaan dalam banyak budaya. Tumbuh subur di iklim yang panas, delima seringkali dianggap sebagai pelindung atau penyejuk di lingkungan sekitarnya. Pohon delima juga termasuk tanaman yang dipercaya dapat membawa berkah dalam budaya Islam. Pohon delima yang kokoh dan berbuah merah cerah dapat tambahan yang memukau untuk tanaman sahabat. Delima tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga diyakini dapat membawa keberuntungan dan kekayaan kepada pemiliknya. Disebutkan dalam Al-Quran, buah ini memiliki banyak manfaat menguntungkan bagi manusia. Manfaatnya yang sangat banyak tidak hanya dapat menunjang kesehatan fisik, tetapi juga untuk kecantikan tubuh. Buah delima disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-An'am ayat 99 dan 141 serta Ar-Rahman ayat 69. Untuk tanaman yang kelima adalah pohon bidara. Tanaman ini memiliki nilai spiritual dan keberuntungan yang tinggi dalam budaya Islam. Dikenal sebagai pohon yang berkat. Bidara tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Bidara dianggap sebagai simbol perlindungan dan kemurahan hati. Meletakkan tanaman bidara di rumah diyakini dapat membawa keberuntungan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi penghuninya. Pohon bidara disebutkan sebagai tumbuhan surga pembawa berkah yang ada di dunia. Saat ini di dalam Al-Quran, daun bidara dikenal dengan istilah daun sidr. Daunnya kerap digunakan sebagai obat herbal yang dinilai ampuh mengatasi gangguan kesehatan. Firman Allah yang berisi tentang daun bidara ada dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 27-31. Untuk tanaman yang keenam adalah buah tin. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam selanjutnya ialah pohon buah tin. Tanaman dengan buah lezat dan banyak manfaat. Tin dikenal sebagai pohon yang memberikan keberuntungan dan kesuburan. Tumbuh subur di daerah beriklim hangat, tin merupakan pilihan yang menarik untuk tanaman sahabat. Tin bukan hanya memberikan buah yang lezat, tapi juga dianggap sebagai simbol keberlimpahan dan kedamaian. Menanam tin di halaman rumah Anda dapat menjadi langkah kecil untuk mendatangkan keberuntungan dan kelimpahan. Tumbuhan ini sangat istimewa karena disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Tin termasuk tanaman yang populer dalam budaya Islam karena mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Maka tidak heran bila harga yang ditawarkan tidak main-main karena memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk tanaman yang terakhir adalah pohon pisang. Pisang bukan hanya buah yang lezat, tapi juga dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kelimpahan dalam banyak budaya. Pisang tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis. Pisang sering dihubungkan dengan keberuntungan dan rezeki yang berlimpah. Menanam pisang di halaman rumah dapat membawa suasana ceria dan memberikan harapan akan masa depan yang penuh kebahagiaan. Pisang dianggap sebagai salah satu buah surga. Pisang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk ditanam di pekarangan rumah. Pisang dikenal dapat merangsang memori dan mengaktifkan pikiran. Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh mengkonsumsi pisang adalah dapat menurunkan berat badan dan melancarkan sistem pencernaan. Itulah 7 tanaman pembawa keberuntungan dan rezeki yang dapat sahabat tanam di rumah. Jangan lupa untuk memberikan perawatan yang baik agar tanaman ini dapat tumbuh dengan subur dan memberikan manfaat yang maksimal. Mari kita pahami sahabat-sahabat, bahwa menanam tanaman ini bukan hanya sekedar aktivitas biasa. Ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menciptakan keberkahan di sekitar kita, dan merawat ciptaannya untuk membawa rezeki yang melimpah. Melalui perjalanan tumbuh kembang tanaman ini, kita belajar akan kesabaran, ketekunan, dan keajaiban penciptaan Allah.
sebuah pelajaran yang tidak ternilai harganya. Sekarang, mari kita berharap bahwa keberuntungan dan rezeki senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Tanamlah kurma, zaitun, anggur dengan penuh kasih sayang, dan saksikan bagaimana kehidupan Anda dipenuhi dengan berkah yang melimpah. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan like, share, dan subscribe, agar kita semua bisa terus merasakan berkah bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari bersama-sama menanam tanaman pembawa keberuntungan dan rezeki. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.